Pamela? Ada orangnya kok. Siapa? Isi. Isi dulu yang di depan. Rapikan kursinya ya Ananda. Lihat juga sampah kursi kita kalau ada. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Febrian pimpin doanya. Istirahat. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi berkah ilmu yang Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Baik, Bu absen terlebih dahulu ya. Adila, ada Bu. Suci Ramadhani, Asyifa, ada Bu. Febrian, Pamela, Dian, ada yang tidak tersebut namanya? Iya. Ada yang tidak ada hari ini? Ada aku. Siapa itu? Lutfi, Bu. Mana Lutfi? Aku acara Macet. acara keluarga ada, Bu. Mana yang benar? Bicara keluarga. Ada suratnya. Kira amplop, Bu. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Tahu. Apa? Tidak apa. Materinya apa, Febrian? Tidak apa tinggi. Taat, Febrian. Yaitu taat. Materi sebelumnya ada yang ingat? Apa tercela? Tercela, bagus. Sekarang kita belajar tentang apa terpuji, yaitu taat. Ada yang tahu apa itu taat? Patuh dan tunduk, Bu. Patuh, tunduk, apa lagi? Setia. Setia, boleh. Bagaimana kita menerapkan taat dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh taat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sholat. Ya, sholat. Ada lagi? Patuh pada orang tua, Bu. Patuh kepada orang tua, bagus. Patuh pada guru, Bu. Patuh kepada guru, bagus. Ya, bagus. Semuanya bagus. Jawaban Anda semua benar. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian taat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang taat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan dampak positif dari sifat taat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyebutkan cara membiasakan diri dengan sifat taat. Nah, sekarang Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti ditampilkan, nanti diminta kepada Ananda untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Febrian, Dian, Dila, kelompok 1, Syifa, Suci, Pamela, Mia, kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu akan membahas tentang pengertian taat dan juga jenis-jenis taat. Pada siapa saja kita harus taat. Kalau kelompok 2 membahas tentang dampak positif dari taat dan juga cara membiasakan diri untuk sifat taat. Silakan dikerjakan Ananda. Tuliskan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Ini perwakilan kelompoknya menampilkan hasil diskusinya salah satu ya. Boleh lihat buku paketnya kalau ada yang tidak tahu. Jadi dia ada SPN. Boleh. Nah, udah selesai Nanda. Kelompok 1 sudah kok. 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Udah selesai? Lagi Bu. Nah, kita Ibu minta dulu kepada kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Yang pertama, jelaskan pengertian taat. Taat adalah sikap patuh untuk patuh terhadap aturan, norma, perintah, atau kewajiban. Soal yang nomor 2, siapa saja yang harus ditaati? Pertama, Allah, Rasulullah, Amri, atau perintah. Terus orang tua. Terima kasih Febrian. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan pengertian dari taat dan juga siapa saja yang harus kita taati. Ada pendapat lain dari Ananda tentang pengertian taat? Asbun. Jelaskan sedikit dulu tentang pengertian dan juga siapa saja yang harus kita taati. Pertama yaitu tentang pengertian dari taat. Taat menurut bahasa berarti yaitu tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah, taat diartikan sebagai patuh, tunduk terhadap segala peraturan dan perintah yang berlaku. Adapun taat kepada Allah yaitu patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik itu aturan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk lainnya. Selanjutnya yaitu dalil tentang taat. Dalil tentang taat ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Surah apa? An-Nisa ayat 59. Siapa yang bisa membacakan ayat ini? Silakan Adila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Terima kasih kepada Adila. Beri tepuk tangan dulu kepada Adila. Jadi dalil tentang taat ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan oleh Ananda Adila tadi. Nah, Suci silakan baca arti dari surat An-Nisa ayat 59. Artinya yaitu orang yang beriman taat Allah dan taat Rasul dan amri dan dan jika kamu berlainan dapat memaksa maka berlainan yang kepada Allah, Al-Quran dan Rasul semuanya. Jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi itu lebih utama bagi dan lebih baik daripadanya. Surah An-Nisa ayat. Nah, bagus. Jadi arti dari Quran surah An-Nisa ayat 59 yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari surah An-Nisa ayat 59 ini kita dapat mengetahui kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Yang kedua, pada Rasul. Yang ketiga, ulil amri. Nah, benar, ada 3 yang harus kita taati berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu yang pertama kepada Allah. Nah, kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena taat kepada Allah itu merupakan kewajiban Bagi setiap muslim. bagus, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ketaatan kepada Allah ini bersifat mutlak. Kemudian yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Rasul ini juga bersifat mutlak, sama halnya dengan taat kepada Allah. Jika kita taat kepada Rasul, artinya kita juga taat kepada Allah. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak taat kepada Rasul, artinya kita juga tidak taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ulul amri. Nah, apa itu ulul amri? Pemimpin. Nah, ya, pemimpin. Yang ketiga, dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, kita diharuskan untuk taat kepada ulil amri. Tetapi taat kepada ulil amri ini tidak bersifat mutlak, tidak sama dengan taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa begitu? Karena taat kepada ulil amri ini memiliki syarat, yaitu selama ulil amri atau pemimpin tersebut masih berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan juga Al-Quran dan Sunnah. ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, yang kedua yaitu dampak positif taat, yaitu mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua yaitu memberatkan Allah, menegakkan. Dan yang ketiga yaitu kehidupan menjadi lebih takdir. Dan cara membiasakan taat yaitu dengan menjalankan perintah agama yang baik menjauhi larangan dan menjauhi kepada ibadah. Nah, bagus. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 sudah memaparkan tentang dampak positif dari taat dan juga cara membiasakan diri untuk taat. Nah, dampak positif dari sifat taat. Silakan Febian baca yang pertama. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua, silakan baca Syifah. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu melaksanakannya. Nah, yang ketiga baca dia. Memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Nah, ya. Ada di sini Ibu menjelaskan ada 3 dampak positif dari sifat taat. Yaitu yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena kita telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita sudah taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian dampak positif dari sifat taat yang kedua, yaitu kita bisa memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya cara membiasakan diri untuk bersifat taat. Silakan Pamela baca. Lalu, Ya. cara membiasakan diri untuk
waktu. Kemudian yang kedua yaitu melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan juga mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga yaitu selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik itu dilihat oleh guru maupun tidak. Dan yang terakhir yaitu senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun kita sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Jadi kita tetap menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun kita dalam sendirian, tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat hal yang kita lakukan itu. Selanjutnya Ibu ada kuis. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan bilang. Saya dulu soalnya. Taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan cara Jalan kok. Agak ke tengah sedikit. Becaknya nggak? Alhamdulillah. Ya, ada dah. Nah, siapa yang mau menjawab soal yang satu lagi? Dian dulu. Silakan Dian. Baca dulu soalnya. Perintah taat kepada Allah dan Rasul dan ulul amri terdapat dalam Al-Quran surat Nisa ayat 29. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang taat? Brian. Taat itu ialah sikap patuh tunduk terhadap aturan, norma, perintah atau kewajiban. Terus apa saja yang kita taati? Yang pertama ada Allah, Rasul, dan ulil amri. Namun yang menguatkan dengan taat ini ialah dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Nah, bagus. Jadi taat itu adalah patuh, tunduk, dan setia terhadap peraturan dan aturan dan perintah yang berlaku. Dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 tadi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Ananda. Semoga dengan materi kita hari ini Ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang taubat. Silakan dibaca buku paketnya atau LKS-nya di rumah ya. Menjawab materi berikut. Sudahi